Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok yang membahas bab 12 dan 13 akan mempresentasikan mengenai bab 12 yang berjudul Natural and Guided Cultural Evolution. Bisa next slide. Ya, kelompok kami terdiri dari Ariel Vintari, saya sendiri dengan NIM 2019-60-309. Lalu yang kedua ada Excel dengan NIM 2019-60-182. Lalu ada William 2019-60-185. Dan Ricky Saputra 2018-60-228. Yang pertama itu mengenai founding and early growth. Jadi di sini itu kita akan mempelajari mengenai evolusi budaya di awal-awal perusahaan atau di awal-awal organisasi. Jadi tahap pertamanya itu kebudayaan perusahaan dipengaruhi oleh pendirinya. Tentu saja karena kan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi kan pasti memiliki pemimpin, dan pemimpin itu pasti akan membuat budayanya sendiri. Lalu perusahaan menciptakan budaya yang pertama itu yang eksplisit, yang artinya berarti ada budaya itu diberitahukan secara langsung gitu, tidak tersembunyi, ada semua tertulis gitu budaya-budayanya. Lalu yang kedua itu ada integrates, yaitu antara lingkungan dengan budaya itu harus jalan gitu, lingkungan eksternal maksudnya. Lalu ada yang tiga itu teaches, yaitu yang berarti budaya itu mengajari newcomers, pendatang-pendatang baru, orang-orang yang baru masuk ke organisasi itu diharapkan budaya itu bisa mengajarkan orang-orang seperti newcomers seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada budaya perusahaan yang baru dan sukses bertumbuh, sudah pasti patut dipatuhi. Karena apa? Yang pertama itu pencipta budayanya masih ada di dalam perusahaan. Karena perusahaan yang penciptanya masih ada tentu masih belum berubah, kecuali ada kendala-kendala lain seperti misalnya keadaan-keadaan yang memaksa seperti itu. Lalu yang kedua itu budaya tersebut melambangkan perusahaan tersebut sehingga berpotensi konflik. Maksud di sini itu kalau misalnya budaya ini nggak dipatuhi, maka pasti ada konflik-konflik yang terjadi, karena kan di dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada keberagaman. Keberagaman itu kalau nggak memiliki satu tujuan atau memiliki satu budaya yang harus dipatuhi, maka mereka pasti akan berkonflik. Lalu yang ketiga itu ada elemen dalam budaya sudah dibuat untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan. Tentu di dalam tahap membuat sebuah organisasi, pemimpinnya pasti sudah memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana budaya yang baik untuk organisasinya. Gitu. Jadi tentu saja budayanya itu udah pasti untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan. Gitu. Siap. Lalu selanjutnya itu ada evolusi budaya perusahaan pada masa early growth. Di sini ada tiga ya. Ada tiga evolusi, ada tiga perubahan. Yang pertama itu ada perubahan melalui evolusi umum dan spesifik. Yang kedua ada perubahan mandiri melalui wawasan. Yang ketiga ada evolusi melalui hybrid. Yang ketiga ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, ini perubahan melalui evolusi umum dan spesifik. Yang pertama kita bahas mengenai general evolution atau evolusi umum. Jadi evolusi umum ini itu proses evolusi secara umum. Jadi evolusinya itu terjadi di kebanyakan perusahaan gitu, perusahaan-perusahaan umum, nggak dibatasi oleh jenis-jenis perusahaan apa atau industrinya apa gitu. Jadi ini umum. Biasanya itu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan struktur internalnya. Contoh evolusi struktur internal yaitu diversification dan meningkatkan kompleksitas organisasi. Di sini itu ada perubahan budaya itu di dalam sebuah struktur gitu. Jadi strukturnya itu diperbesar, yang tadinya cuma strukturnya ringan doang, misalnya strukturnya cuma di divisi 1 doang. Nah, karena perusahaannya berkembang atau organisasinya berkembang, maka strukturnya juga ikut berkembang gitu. Untuk biar lebih kompleks, biar lebih detail lah gitu, gampang. Lalu contoh evolusi lingkungan eksternal yaitu perubahan akibat peraturan baru dari pemerintah, membuka perusahaan menjadi open ownership, merger, akuisisi, dan lingkungan budaya yang baru. Kalau ini kan evolusi karena lingkungan eksternal dari luar gitu perubahannya. Nah, yang kedua itu ada specific evolution atau evolusi yang spesifik, yaitu hasil dari proses adaptasi pada bagian perusahaan yang spesifik terhadap lingkungan perusahaan dan juga hasil dari peningkatan diversifikasi. Di sini itu bedanya sama yang sebelumnya itu, yang general evolution itu bedanya, kalau yang tadi itu general secara umum, ini tuh perusahaannya udah dibagi-bagi berdasarkan beberapa industri gitu, dibagi beberapa jenis, misalnya kayak industri teknologi itu kan udah beda dibandingkan dengan industri lain seperti misalnya industri makanan gitu, beda kan. Itu kan juga budayanya pasti berbeda-beda, menciptakan budaya yang berbeda-beda. Contohnya aja itu bisa dilihat di PPT bahwa biasanya itu industri teknologi itu pasti lebih mencari karyawan yang
memiliki basic research and development. Sedangkan industri makanan banyak mencari karyawan yang memiliki basic marketing. Dari dua jenis industri ini pasti sudah memiliki budaya yang berbeda, dan ini lebih spesifik lagi perubahannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya itu perubahan mandiri berdasarkan wawasan. Jadi itu kalau sebelumnya itu perubahan itu secara waktu yang lama gitu kan, secara pelan-pelan gitu. Kalau ini perubahan mandiri itu berdasarkan wawasan. Jadi perubahan itu dilakukan ya dibuat oleh perusahaan itu gitu. Perusahaan itu membuat sebuah acara gitu, membuat sebuah kegiatan untuk menambahkan wawasannya mengenai budayanya. Jadi di sini bisa dilihat contohnya itu seperti perusahaan itu membuat bootcamp untuk newcomers, pendatang-pendatang baru yang dari luar untuk mengenal budaya organisasi tersebut. Jadi hari itu misalnya dibuat sebuah acara. Nah, acara itu dikhususkan untuk mengenal budaya perusahaan itu. Jadi di bootcamp itu disitulah dikenal semua budaya dari akar sampai ujung-ujungnya. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Santo. Oke, baik. Lalu kita masuk ke evolusi terkelola melalui hibrida. Nah, di mekanisme sebelumnya, itu berfungsi untuk melestarikan dan meningkatkan budaya sebagaimana adanya. Tetapi perubahan lingkungan seringkali menciptakan ketidakseimbangan yang memaksa perubahan yang lebih adaptif. Perubahan yang menantang beberapa asumsi yang lebih dalam dari paradigma budaya. Nah, bagaimana sebuah organisasi muda yang berkomitmen tinggi pada identitasnya dapat membuat perubahan seperti itu? Salah satu mekanisme perubahan bertahap adalah promosi sistematis orang dalam yang asumsinya sendiri lebih baik disesuaikan dengan realitas eksternal baru. Karena mereka adalah orang dalam, mereka menerima banyak inti budaya dan memiliki kredibilitas. Tetapi karena kepribadian mereka, pengalaman hidup mereka, atau subkultur di mana karir mereka berkembang, mereka memegang asumsi yang berbeda. Derajatnya dari paradigma dasar, dan dengan demikian dapat menggerakkan organisasi secara bertahap ke dalam cara berpikir atau bertindak yang baru. Nah, agar mekanisme ini bekerja, beberapa pemimpin yang paling senior itu harus terlebih dahulu memiliki wawasan tentang apa yang perlu diubah dan apa yang hilang atau menghambat perubahan dalam budaya mereka. Nah, mereka dapat memperoleh wawasan tersebut dengan terlibat dalam kegiatan penilaian budaya formal, dengan merangsang anggota dewan dan konsultan mereka untuk mengajukan pertanyaan, atau melalui program pendidikan di mana mereka bertemu dengan pemimpin lain. Nah, kesamaan dari semua kegiatan ini adalah memaksa pemimpin untuk melangkah sebagian di luar budayanya agar dapat melihatnya secara lebih objektif. Jika para pemimpin kemudian menyadari perlunya perubahan, mereka dapat mulai memilih hibrida untuk pekerjaan utama dengan menempatkan orang dalam yang memiliki keyakinan dan nilai baru yang ingin mereka perkenalkan atau tingkatkan. Misalnya, ketika industri komputer beralih dari inovasi perangkat keras ke pengembangan perangkat lunak, pemimpin perubahan dapat menempatkan lebih banyak manajer yang berorientasi perangkat lunak ke posisi kunci dalam pengembangan produk. Karena diisi perlu menjadi lebih disiplin dalam operasinya, seiring pertumbuhannya, diisi menempatkan lebih banyak orang dari manufaktur ke pekerjaan ini. Pekerjaan ini perlu utama karena mereka telah belajar untuk lebih disiplin dalam fungsinya. Lalu kita masuk ke transisi ke parubaya masalah suksesi. Nah, usia parubaya organisasi dapat didefinisikan secara struktural sebagai tahap di mana pendiri telah melepaskan kendali organisasi kepada manajer umum yang dipromosikan atau ditunjuk. Mereka mungkin masih menjadi pemilik dan tetap berada di dewan, tetapi kendali operasional diserahkan kepada manajer umum generasi kedua. Tahap ini dapat terjadi secara perlahan atau cepat, dan dapat terjadi ketika organisasi sangat kecil atau sangat besar. Jadi yang terbaik adalah memikirkannya secara struktural daripada temporal. Banyak perusahaan startup mencapai usia parubaya dengan sangat cepat, sedangkan organisasi seperti IBM mencapainya hanya ketika melepaskan kendali.
Suksesi dari pendiri dan keluarga pemilik hingga Parubaya di bawah manajer umum seringkali melibatkan banyak tahapan dan proses. Yang pertama dan seringkali paling kritis dari proses ini adalah pelepasan peran CEO oleh pendiri. Bahkan jika CEO baru adalah putra atau putri pendiri atau anggota keluarga terpercaya lainnya, sudah menjadi sifat pendiri dan wirausahawan untuk mengalami kesulitan melepaskan apa yang telah mereka ciptakan. Selama fase transisi, konflik mengenai elemen budaya mana yang disukai atau tidak disukai karyawan menjadi pengganti apa yang mereka sukai atau tidak sukai dari pendiri. Karena sebagian besar budaya cenderung menjadi cerminan kepribadian pendiri. Mengambil keuntungan dari keanekaragaman subkultur. Kekuatan organisasi Parubaya terletak pada keragaman subkulturnya. Oleh karena itu, para pemimpin dapat mengembangkan organisasi Parubaya secara budaya dengan menilai kekuatan dan kelemahan subkultur yang berbeda, dan kemudian mencondongkan budaya perusahaan ke salah satu subkultur tersebut dengan secara sistematis, yang mempromosikan orang-orang dari subkultur tersebut ke posisi kunci kekuasaan. Ini merupakan perpanjangan dari penggunaan hibrida yang disebutkan sebelumnya, tetapi memiliki efek yang lebih kuat di usia Parubaya karena pelestarian budaya perusahaan bukanlah masalah besar seperti di organisasi muda dan berkembang. Juga organisasi Parubaya dipimpin oleh manajer umum yang tidak secara emosional tertanam dalam budaya asli, dan karena itu lebih mampu menilai arah masa depan yang terlukan, di mana perubahan produk atau pasar terlihat seperti bergerak di bidang farmasi. Saya mengamati bahwa beberapa posisi manajemen umum tingkat perusahaan yang paling penting biasanya diisi oleh eksekutif dari divisi farmasi. Sedangkan keragaman subkultur merupakan ancaman bagi organisasi muda. Di usia Parubaya itu bisa menjadi keuntungan tersendiri jika lingkungan berubah. Keanekaragaman meningkatkan kapasitas adaptif. Satu-satunya kelemahan mekanisme perubahan ini adalah sangat lambat. Jika laju perubahan budaya perlu ditingkatkan karena kondisi kritis, proyek perubahan terencana yang lebih sistematis juga harus diluncurkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada change in technology. Jadi perubahan teknologi ditandai dengan konsep modernisasi yang merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi dalam perkembangannya, perubahan teknologi selaras dengan perkembangan manusia modern yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, mencari pelayanan yang mudah, fleksibel, efisien, dan efektif. Jika pada zaman dulu masyarakat melakukan aktivitas masih secara manual atau tradisional, namun seiring dengan kemajuannya tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan cepat. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat. Dalam kehidupan masyarakat modern, hampir semua yang dilakukan bersinggungan dengan teknologi. Kemajuan teknologi mempermudahkan kehidupan manusia dalam beraktivitas dengan lebih praktis dan efisien. Yang selanjutnya itu ada culture change through infusion of outsiders atau perubahan budaya melalui infus orang luar. Jadi di sini organisasi mengembangkan rasa kritis karena kinerja yang menurun atau semacam kegagalan di pasar dan menyimpulkan ini membutuhkan kepemimpinan baru. Selanjutnya ada bersamaan dengan itu terjadi pelemahan pemeliharaan pola dalam arti bahwa prosedur, kepercayaan, dan simbol-simbol yang mendukung budaya lama runtuh. Yang ketiga ada seseorang pemimpin baru dengan keyakinan dan nilai-nilai baru didatangkan dari luar untuk menghadapi krisis.
Selanjutnya, konflik berkembang antara pendukung asumsi lama dan kepemimpinan baru. Serta jika krisis mereda dan pemimpin baru diberi pujian, dia memenangkan konflik dan keyakinan dan nilai baru mulai tertanam dan diperkuat oleh serangkaian pemeliharaan pola baru kegiatan. Perubahan budaya terkadang dirangsang dengan cara sistematis membawa orang luar ke pekerjaan di bawah tingkat manajemen senior dan memungkinkan mereka secara bertahap untuk mendidik dan membentuk kembali manajemen senior pemikiran. Ini memungkinkan besar terjadi ketika orang luar itu mengambil alih subkelompok. Selanjutnya ada organization maturity dan potential decline atau kematangan organisasi dan potensi penurunan. Jadi keberhasilan yang berkelanjutan menciptakan dua fenomena organisasi yang membuat budaya lebih banyak berubah menjadi lebih rumit. Yang pertama, banyak asumsi dasar menjadi lebih kuat dipegang, serta organisasi berkembang nilai-nilai dan cita-cita yang dianut tentang dirinya yang semakin tidak sesuai dengan yang sebenarnya, asumsi di mana mereka beroperasi. Jika lingkungan internal dan eksternal tetap stabil, asumsi yang dipegang teguh bisa menjadi keuntungan. Namun, jika ada perubahan lingkungan, beberapa dari asumsi bersamaan tersebut dapat menjadi kewajiban justru karena kekuatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada culture change through scandal and explosion of myth atau perubahan budaya melalui skandal dan mitos yang terbongkar. Di mana ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dianut dan asumsi dasar, skandal, dan mitos menjadi mekanisme utama dalam perubahan suatu budaya. Dalam berbagai macam kasus, biasanya ditemukan bahwa asumsi di mana sebuah organisasi ini beroperasi telah bergeser ke arah yang lebih ekonomis dan praktis untuk menyelesaikan pekerjaan, dan praktik-praktik itu muncul dalam berbagai tingkat yang berbeda dari apa yang diklaim oleh ideologi resmi atau bisa dikatakan malpraktik. Seringkali ada keluhan karyawan yang mengidentifikasi praktik semacam itu, tetapi karena tidak sejalan dengan apa yang ingin diyakini organisasi tentang dirinya, keluhan tersebut diabaikan atau ditolak, terkadang menyebabkan hukuman bagi karyawan yang menyampaikan informasi tersebut. Ketika seorang karyawan merasa cukup kuat untuk melaporkan atau whistleblowing, skandal dapat terjadi dan praktik akhirnya dapat diperiksa kembali, meskipun karir dari whistleblower itu mungkin hancur. Nah, poin penting yang ada di sini adalah bahwa ketika mitos itu dibuktikan, apakah itu fakta atau bukan, itu memberikan kesempatan bagi para pemimpin perubahan untuk mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baru. Nah, contohnya dalam kasus terbaru ini seperti KPI ya, ada beberapa pegawainya yang mengalami pelecehan seksual. Selama beberapa tahun, dia takut untuk melaporkannya. Tetapi ketika mereka melaporkannya, kemudian para pimpinan itu dapat melakukan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik serta lebih baru. Next. Kemudian culture change through mergers and akuisisi atau perubahan melalui merger dan akuisisi. Ketika satu organisasi mengakuisisi organisasi lain atau ketika dua organisasi bergabung karena alasan keuangan atau pemasaran atau dalam berbagai jenis usaha patungan, ada benturan budaya yang tak terhindarkan karena tidak mungkin kedua organisasi ini memiliki budaya yang sama. Peran kepemimpinan kemudian mencari cara yang terbaik untuk mengelola bentrokan ini. Kedua budaya tersebut dapat dibiarkan sendiri untuk terus berkembang dengan caranya masing-masing. Kemudian skenario yang lebih mungkin adalah bahwa satu budaya akan mendominasi dan secara bertahap mengubah atau mengucilkan anggota budaya lain. Kemudian alternatif yang ketiga adalah memadukan dua budaya dengan memilih elemen dari kedua budaya untuk organisasi baru, baik dengan membiarkan proses pembelajaran baru terjadi atau dengan sengaja memilih elemen masing-masing budaya untuk organisasi utama. Kemudian, culture change through destruction and rebirth atau perubahan budaya melalui penghancuran dan terbentuk kembali. Ketika sebuah perusahaan diakuisisi,
Proses serupa dapat terjadi di mana perusahaan yang mengakuisisi dapat memaksakan budayanya dengan mengganti semua orang. Selama proses tersebut, dewan dapat membawa eksekutif yang sama ataupun baru, membatalkan sertifikasi serikat pekerja, mengatur ulang fungsi, membawa teknologi baru dalam perusahaan, dan dengan cara lain memaksa perubahan budaya yang nyata. Nah, sebuah organisasi baru ini kemudian mulai berfungsi secara utuh dan mulai membangun budaya barunya sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kelompok kami akan membahas chapter yang ke-13. Yang pertama adalah Why Deciphered Culture? Budaya organisasi dapat dipelajari dengan berbagai cara. Metode yang ditentukan harus dengan tujuannya. Nah, menguraikan budaya untuk rasa ingin tahu samanya dengan menilai kepribadian atau karakter seseorang. Penilaian lebih masuk akal ketika ada beberapa masalah yang harus dijelaskan atau beberapa masalah khusus yang kita perlukan informasinya. Seperti yang akan kita lihat, bagaimana kita melakukan penilaian dan alat apa yang kita gunakan sangat bergantung pada tujuan kita. Jika kita berpikir tentang semua dimensi budaya yang baru saja ditulis dalam bab-bab sebelumnya, kita akan menyadari bahwa menguraikan budaya ke tingkat asumsi dasarnya bisa menjadi tugas yang berat. Nah, di bab ini akan menjelaskan masalah umum yang dihadapi ketika kita mencoba menguraikan sesuatu yang kompleks seperti budaya. Ada beberapa alasan yang sangat berbeda untuk ingin menguraikan atau menilai budaya organisasi. Pada satu waktu penelitian akademis murni mencoba menyajikan gambaran budaya kepada sesama peneliti dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengembangkan teori atau menguji beberapa hipotesis. Ini mencakup sebagian besar antropolog yang hidup dalam suatu budaya untuk mendapatkan pandangan orang dalam dan kemudian menyajikan budaya tersebut dalam bentuk tertulis agar orang lain dapat memahami apa yang terjadi di sana. Pada sisi yang lain, kebutuhan siswa untuk menilai budaya suatu organisasi untuk memutuskan apakah akan bekerja di sana atau tidak, atau kebutuhan seseorang karyawan atau manajer untuk memahami organisasinya lebih baik untuk memperbaikinya. Di antaranya adalah kebutuhan konsultan dan agen perubahan dan agen perubahan untuk menguraikan budaya untuk memfasilitasi beberapa program perubahan yang telah diluncurkan organisasi untuk memecahkan masalah bisnis. Apa yang sangat berbeda dalam kasus ini adalah fokus dan tingkat kedalaman yang terlibat dalam penguraian dan siapa yang perlu mengetahui hasilnya. Nah, di akhir bab ini kami juga membahas masalah etika dan risiko yang terlibat dalam setiap pendekatan ini. Lalu kita masuk ke deciphering from the outside. Bukan hanya etnografer atau peneliti yang perlu menguraikan budaya organisasi. Pelamar pekerjaan, pelanggan, dan jurnalis semua memiliki kebutuhan dari waktu ke waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam organisasi tertentu. Mereka tidak perlu mengetahui totalitas budaya tertentu, tetapi mereka perlu mengetahui beberapa esensinya dalam kaitannya dengan tujuan mereka. Versi yang paling umum dari kebutuhan ini adalah lulusan perguruan tinggi yang ingin tahu apakah akan bekerja di organisasi tertentu atau tidak. Jadi dia mungkin akan yang pertama itu mengunjungi dan mengamati. Yang kedua, menanyakan kepada orang dalam mengapa hal-hal seperti itu dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai yang dianut yang menarik dan menanyakan bagaimana penerapannya dalam organisasi yang akan kita tempatkan. Yang keempat, mencari inkonsistensi dan menanyakan apa yang benar-benar menentukan perilaku sehari-hari.
Poin pentingnya adalah untuk tidak terlalu terlibat dengan konten budaya yang dalam sampai kita mengalaminya. Itu berarti kita harus mengunjungi ruang publik, melakukan tur, meminta untuk melihat ke dalam area, dan membaca literatur apapun yang disediakan organisasi. Potongan pertama dalam memikirkan area harus keluar dari hal-hal yang bisa membingungkan kita, seperti kenapa kantor itu mejanya itu misalnya ditata seperti itu. Lalu juga mengapa begitu sunyi atau berisik? Mengapa nggak ada gambar di dinding dan sebagainya? Nah, kebutuhan dan minat pribadi kita juga harus memandu proses ini, bukan daftar periksa formal. Untuk memberikan diri kita fokus, coba amati bagaimana orang dalam berperilaku terhadap satu sama dengan yang lain, dalam hal isu-isu kritis otoritas dan keintiman. Ketika kita berinteraksi dengan orang dalam, budaya akan muncul dengan sendirinya dalam cara orang yang berurusan dengan kita. Budaya yang paling baik diungkapkan melalui interaksi. Kita juga bisa menanyakan kepada orang dalam tentang hal-hal yang membingungkan kita. Nah, kadang yang bisa mengunjungi kita itu mereka mungkin juga bingung karena orang dalam belum tentu tahu mengapa budaya mereka itu seperti itu. Nah, proses penguraian ini tidak dapat distandarisasi karena organisasi sangat berbeda dengan dalam apa yang mereka izinkan untuk dilihat oleh orang luar. Sebaliknya, kita harus berpikir seperti antropolog, bersandar pada pengamatan dan kemudian menindaklanjuti dengan berbagai jenis penyelidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, deciphering in a dissertation rule is an inversion. Jika Anda seorang peneliti yang mencoba menguraikan apa yang sedang terjadi dalam kaitannya dengan penelitian tertentu, masalah pertama yang Anda dapatkan adalah entry. Dalam proses menghubungi organisasi, bernegosiasi apa yang Anda butuhkan dan apa yang dapat Anda tawarkan sebagai imbalannya. Anda akan melalui semua langkah sebelumnya dengan orang lain yang telah Anda temui. Anda akan mendapatkan banyak hal yang dangkal, tapi pengetahuan budaya yang berpotensi sangat relevan. Bergantung pada tujuan peneliti, Anda kemungkinan harus memutuskan informasi tambahan apa yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya. Anda juga harus menyadari bahwa mengumpulkan data yang valid dari sistem manusia yang kompleks pada dasarnya sulit, melibatkan berbagai pilihan dan selalu merupakan intervensi ke dalam kehidupan organisasi. Kesulitan yang paling jelas dalam mengumpulkan data budaya yang valid adalah terkenal fenomena bahwa ketika subjek manusia terlibat dalam penelitian, apa kecenderungan untuk subjek lain menolak dan menyembunyikan data yang mereka rasa defensif atau melebih-lebihkan untuk mengesankan penelitian atau untuk mendapatkan bantuan. Jadi di sini ada isu-isu etis yang dapat melakukan penelitian, oleh karena itu harus mempertimbangkan sejak awal dan harus mengesampingkan kebutuhan penelitian untuk data yang andal dan valid. Jadi ada demografi, yaitu dengan pengukuran variabel distal. Selanjutnya ada analisis isi dokumen dan produk organisasi seperti cerita, mitos, ritual, dan simbol, dan artefak lainnya. Etnografi atau observasi partisipasi, mengajak jalan-jalan, membayangi, dipilih peserta, atau duduk diam untuk mengamati tetapi menghindari terlibat bahkan jika diminta. Selanjutnya, partisipasi dalam peran sukarelawan atau membantu. Meminta anggota untuk mengisi kuesioner, penelitian, tes objektif skala sebagai individu dan anonim. Dengan penilaian dikaitkan oleh orang luar. Meminta anggota untuk mengisi kuesioner, intervensi pendidikan, tes proaktif, pusat penelitian, dan wawancara. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada isu-isu etis dalam melakukan penelitian. Jadi oleh karena itu harus dipertimbangkan sejak awal dan harus
mengesampingkan kebutuhan peneliti untuk data yang andal dan valid. Jadi yang pertama itu ada demografi. Jadi contoh pengukurannya itu yang biasa dipakai adalah variabel distal. Yang kedua, analisis isi dokumen dan produk organisasi seperti cerita, mitos, ritual, simbol, dan artefak lainnya. Selanjutnya, etnografi atau observasi partisipasi. Jadi mengajak jalan-jalan, membayangi dipilih peserta, duduk diam untuk mengamati tetapi menghindari terlibat bahkan jika diminta. Selanjutnya, partisipasi dalam peran sukarelawan atau membantu. Selanjutnya, meminta anggota untuk mengisi kuesioner, penilaian, tes objektif, skala sebagai individu dan anonim. Jadi dengan penilaian dilakukan oleh orang luar. Selanjutnya intervensi pendidikan. Jadi tes proyektif, pusat penilaian dan wawancara. Selanjutnya penelitian tindakan atau penelitian kontrak yang diprakarsai oleh organisasi. Penyelidikan klinis insidental sebagai bagian dari proses bantuan atau konsultasi. Keterlibatan total dalam proses peningkatan seperti kontrol kualitas, statistik, atau desain ulang proses. Yang terakhir adalah ambil pekerjaan tetap selama beberapa waktu untuk sepenuhnya mendalami dari budaya tersebut. Clinical inquiry, deciphering in a helper or consultant role. Jadi metodologi yang paling sering saya gunakan dalam mengartikan budaya adalah belajar dari pengalaman, baik sebagai sukarelawan atau sebagai konsultan yang dibayar. Tingkat analisis ini dapat dicapai jika organisasi membutuhkan semacam bantuan dan jika mencoba membantu organisasi memahami dirinya lebih baik untuk melakukan perubahan. Wawasan Anda yang lebih dalam tentang budaya kemudian merupakan produk sampingan dari bantuan Anda. Fitur pembeda kritis dari model penyelidikan ini adalah bahwa data datang secara sukarela dari anggota organisasi, baik karena mereka yang memulai proses dan mendapatkan sesuatu untuk diperoleh dengan mengungkapkan diri kepada Anda, orang luar, atau jika Anda memprakarsai proyek karena mereka merasa lebih sesuatu untuk diperoleh dari pekerjaan sama dengan Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. How valid are clinically gathered data, atau seberapa validkah data yang dikumpulkan secara klinis? Bagaimana Anda bisa menilai validitas data yang dikumpulkan oleh model klinis? Masalah validitas memiliki dua komponen. Yang pertama, akurasi faktual berdasarkan data kontemporer atau historis apapun yang dapat Anda kumpulkan. Dan akurasi yang kedua itu akurasi interpretatif dalam hal Anda mewakili fenomena budaya dengan cara mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh anggota budaya daripada memproyeksikan ke dalam data interpretasi Anda sendiri. Untuk memahami sepenuhnya fenomena budaya memerlukan setidaknya kombinasi dari sejarah dan penelitian klinis. Pertama, jika analisis budaya itu valid, seorang pengamat independen yang masuk ke dalam organisasi yang sama harus dapat melihat fenomena yang sama dan menafsirkannya dengan cara yang sama. Yang kedua, jika analisisnya valid, Anda harus dapat memprediksi kehadiran fenomena lain dan mengantisipasi bagaimana organisasi akan menangani masalah di masa depan. Dengan kata lain, prediktabilitas dan replikasi menjadi kriteria validitas kunci. Nah, yang terakhir, yang ketiga, anggota organisasi harus merasa nyaman bahwa apa yang Anda gambarkan masuk akal bagi mereka dan membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Selanjutnya, ethical issues in disciplining culture, atau isu etis dalam menguraikan budaya. Nah, menguraikan budaya memiliki beberapa risiko bawaan yang harus dinilai oleh orang dalam dan orang luar sebelum melanjutkan. Risikonya ini beda-beda tergantung pada tujuan analisis dan seringkali tidak kentara atau tidak diketahui. Oleh karena itu, keinginan untuk melanjutkan dan izin organisasi untuk melakukannya mungkin tidak cukup untuk menjamin sebuah proses ini. Selanjutnya, next. Selanjutnya, risk of an analysis for research purpose, atau risiko analisis untuk tujuan penelitian. Nah, sebuah organisasi dapat dibuat rentan dengan mengungkapkan budaya kepada orang luar. Nah, solusi yang jelas adalah selalu menyamarkan organisasi dalam
informasi yang akan dipublikasikan. Tetapi jika tujuannya adalah untuk berkomunikasi secara akurat kepada orang luar, data akan jauh lebih bermakna jika organisasi dan orang-orangnya teridentifikasi. Memberi nama organisasi seperti yang telah dilakukan sebagai besar contoh yang digunakan dalam buku ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena budaya dan juga memungkinkan orang lain untuk memeriksa keakuratan dan merealisasikan temuannya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai risk of an internal analysis atau bisa dibilang risiko analis internal. Nah, di sini tuh ada dua risiko sebagai seorang internal analis. Yang pertama itu risiko analisis bisa saja salah, ini kesalahan dari pihak analis internal. Dan yang kedua itu adalah kesalahan dari pihak yang sebagai klien lah gitu, bisa istilahnya klien gitu. Bukan kesalahan, tetapi mereka tidak mau menerima feedback dari kita. Atau bisa dibilang dia sedikit denial atau keras kepala gitu. Jadi bagaimana caranya biar bisa menjadi internal analisis yang baik? Yaitu seorang analisis harus mampu memberikan argumen yang berbobot seperti konsekuensi yang diterima jika budaya dipertahankan. Jadi kita memberitahu kelebihan dan kekurangan dari setiap budaya yang ada. Lalu berikan klien insight tanpa harus menggurui mengenai budaya mereka. Karena budaya itu budaya dalam organisasi itu pasti udah ada yang membuat dan pemimpin itu yang membuat, pasti mereka yang lebih tahu akan budaya tersebut. Kita tidak boleh sesekali menggurui mereka atau merasa kita lebih hebat. Lalu selanjutnya itu ada professional obligation of the culture analyst atau bisa dibilang kewajiban selaku analisis yang profesional. Itu ada 5. Yang pertama itu ada membuat asumsi dasar dan juga mempelajari pola budaya organisasi tersebut. Jadi itu kita pertama-tama itu harus membuat sebuah asumsi dasar bagaimana budaya ini terbentuk, bagaimana budaya ini berjalan, lalu mempelajari patternnya atau pola-polanya, bagaimana para anggota-anggota organisasi ini bekerja di dalam sebuah budaya ini, kita perhatikan semuanya. Lalu yang kedua itu buat organisasi sadar akan konsekuensinya. Lalu kita menyadarkan anggota-anggota atau pemimpinnya itu semuanya itu bahwa budaya-budaya ini tuh memiliki konsekuensinya sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu sadar akan konsekuensi yang akan dihadapi selama masa investigasi. Ini bedanya dari yang sebelumnya. Kalau yang ini itu yang poin nomor 3 ini itu untuk seorang analisisnya. Jadi itu analisisnya itu harus tahu konsekuensi yang akan dihadapi. Kalau yang kedua itu kita menyadarkan organisasi akan konsekuensi. Yang ketiga ini untuk kita sendiri gitu sebagai analis gitu. Jadi kita harus sadar bahwa konsekuensinya seperti apa di dalam menjalani investigasi itu. Lalu yang keempat itu ada mendapatkan bukti yang akurat dengan cara mengumpulkan beberapa orang sebagai gambaran dari organisasi untuk ditanyakan. Nah, kalau kita berbicara seputar budaya-budaya saja atau ngobrol-ngobrol aja, ngomong-ngomong aja, mungkin anggota organisasi atau pemimpin organisasinya itu belum tentu percaya gitu. Berarti kita harus membutuhkan bukti, barang bukti atau bisa dibilang data yang akurat. Nah, data itu dapatnya dari mana? Datanya itu dapat dari pertanyaan-pertanyaan atau wawancara dari anggota-anggota. Jadi kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kita bisa menanyakan wawancara mereka. Nah, itu ada di poin kelima, membuat pertanyaan yang spesifik yang sesuai dengan tujuan analis. Jadi sangat sulit sekali mendapatkan data dari keseluruhan budaya di organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi itu budayanya itu banyak. Jadi kita nggak bisa mengambil atau mendapatkan semua data yang budaya-budaya mereka semua, karena itu akan memerlukan proses waktu yang lebih lama gitu, yang lebih lama. Jadi lebih baik kita menanyakan sesuai dengan permintaan dari klien aja gitu. Dari pemimpin-pemimpin budayanya itu. Misalnya mereka kan ada masalah, pasti mereka membutuhkan kita untuk menganalisis lingkungan budayanya, maka kita harus mempertanyakan sesuai dengan permintaan mereka aja, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.